Peacemaker season kedua, ini series yang rilis pada tahun 2025. Totalnya tuh ada 8 episode di musim ini. Dan gue sendiri sih suka ya dengan musim pertamanya kemarin karena approach-nya tuh fresh, simple, sekitar 30 menitan per episode. Tone-nya juga ringan dan lebih mengarah ke komedi ya. Dan ini yang dibawa atau dilanjutin kembali di musim keduanya, di mana melanjutkan dari apa yang terjadi di season sebelumnya mengenai kehidupan Peacemaker yang berhubungan dengan dimensi lain dengan berbagai macam masalahnya. Kurang lebih seperti itu kalau ngomongin dari sisi premisnya. Dan setelah gue selesai nonton, season ini tuh menurut gue terasa lebih personal, fokusnya juga ke sisi Chris ya sebagai Peacemaker dengan masalah psikologisnya, terutama percintaan dia ya. Hal ini tuh yang bisa dibilang kayak jadi basis untuk ceritanya, dan ketika dia melihat kehidupan di dimensi lain, dia jadi kayak mau mengambil untuk pindah ke tempat tersebut gitu. Tapi sisanya gue nggak mau terlalu banyak spoiler. So far selama gue nonton ya ini masih sangat fun ya. Ada sisi hatinya juga di sini ya, ciri khas James Gunn. Musik, komedi, dan kekerasan masih jadi aspek yang menonjol di sini, terutama menjelang akhir dengan dilema kekerasan yang dibawa ya, dan mencoba untuk meminimalisirnya, setidaknya itu yang disadari oleh karakternya si Peacemaker ini. Ada beberapa cameo juga di sini, semua masih masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan cerita. Secara tim juga terasa lebih bersatu ya, walaupun tetap ada aspek dysfunctionalnya, tapi jatuhnya ya kayak saling melengkapi satu sama lain. Ada satu dialog yang seksis tapi lucu banget buat gue, itu di episode awal-awal untuk nentuin nama nickname di timnya gitu, yang jatuhnya lebih ke sexual harassment ya. Dan jokes juga jadi salah satu poin plus di sini. Ada beberapa yang kena, sisanya ya nggak terlalu, walaupun balik lagi ini kan subjektif. Secara action menurut gue lumayan dominan di sini, serta brutal juga. Plotnya juga berhubungan dengan DC yang baru, jadi tuh kayak ngikutin kejadian setelah di film Superman kemarin ya. Konflik yang dibawa lebih mengarah ke konflik internal, kayak jatuhnya tuh kayak ngelawan diri sendiri, walaupun di bagian akhir tuh jadi kayak pindah fokus ke sesuatu yang lebih besar. Dan sisi romance juga berasa banget di sini. Patah hati tuh jadi hal yang gue rasa cukup relate ya dengan penonton di luar sana. So, Peacemaker season kedua ini series yang fun, gue suka dan penasaran juga kedepannya nih akan menjadi seperti apa nantinya. Buat yang cari tontonan ringan, menurut gue ini masih bisa sih ditonton ya, walaupun jatuhnya tuh semua ya akan terkoneksi gitu satu sama lain ya dengan DC-DC lainnya. Jadi itu aja opini gue untuk season kedua dari Peacemaker. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.